Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Dr. Andrukmana, guru saya, yang kebetulan alhamdulillah bisa hadir. Assalamualaikum Ustadz An. Waalaikumsalam, Kang Irfan atau Aduh. Gus Irfan. Terima Saya kasih nih Kang sudah bersedia meluangkan waktu nih untuk ngobrolin ya, isu yang sekarang lagi lumayan agak rame nih, Kang. Isunya tentang ini kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Ponpes Gontor gitu ya. Nah, dari pandangan Kang Aan sendiri mengenai hal tersebut itu seperti apa, Kang? iya. Makasih Kang Irfan. Emang ini kalau dari sikap psikologis kita ya tentu menyedihkan Kang ya. Betul. Lembaga pesantren yang harusnya menjadi penjaga moral lah, lembaga pendidikan Islam yang menjaga moral, tapi faktanya kenapa terjadi peristiwa yang seharusnya nggak boleh terjadi lah, bahkan bukan di pesantren sih, dimanapun Kang ya, di semua lembaga pendidikan tidak boleh ada orang mati atau meninggal dunia di lembaga pendidikan. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh gitu. Kalau saya sih ngelihatnya Kang, ini memang menjadi satu catatan kritis sih Kang buat kita semua ya, yang ada di pesantren, termasuk juga pengolahnya yang ada di pesantren. Kalau saya sih melihatnya dari ini Kang Irfan, dari semakin hilangnya apa yang disebut sebagai nilai-nilai tradisional yang ada di pesantren. Kalau menurut saya sih itu penyebabnya Kang. Jadi nilai tradisional itu artinya nilai-nilai yang berkaitan dengan jenis pendidikan yang menekankan hati sebagai panduan pendidikan. Karena kalau di lembaga pendidikan modern kan kadang-kadang arahnya ke sistem Kang ya. Jadi diperkuat sistemnya sehingga ada satu pikiran kalau misalnya pesantren itu karena dia modern, istilahnya juga kan modern, sehingga peran Pak Kiai itu kadang-kadang juga nggak muncul di sana. Jadi maka ada istilah kalau di pesantren seperti Gontor kan, pesantren itu nggak boleh dikenal karena kiainya, tapi karena sistemnya. Nah padahal sistem itu kalau tidak baik, tidak tepat mengelolanya, itu hanya akan melahirkan generasi santri yang sebetulnya kering ya dari sisi spiritual gitu kan. Sehingga menekankan sistem disiplin, tapi nilai-nilai kasih sayang, rahmatan lil alamin, Rahman Rohim itu kadang hilang gitu Kang Irfan. Gitu. Dan saya juga kebetulan juga kan mengelola di pesantren Kang ya. Memang biasanya yang terjadi itu yaitu menekankan sisi nilai-nilai tradisional pesantren yang menurut saya jangan sampai hilang Kang. Gitu. Sebetulnya itu kehilangan sih, bahkan penamaan modern aja sebetulnya itu perlu kita kaji ulang Kang ya. Misalnya pondok pesantren modern, nah itu kan kadang-kadang kita inginnya kan modern itu modern apa gitu. Kalau modern dari sisi bahasa, dari sisi sistem, jangan salah gitu, karena pendidikan itu harus ada orangnya loh, dan orang itu tradisi, orang yang menjaga nilai-nilai spiritual, nah itu harus ada Kang. Tapi kalau itu hilang, ya itu jadi satu catatan Kang. Nah, ini juga menarik sadaan. Jadi saya juga baca di reportnya BBC Indonesia itu bahkan sampai menyebut bahwa jangan-jangan konteks kejadian kekerasan ini tuh bukan kejadian yang sifatnya tiba-tiba, tapi justru merupakan kultur yang sudah mengakar gitu. Mungkin di sebagian pesantren lah ya, itu kita tidak bisa menyamaratakan semua pesantren seperti itu. Nah, kemudian itu juga dijustifikasi dengan temuan pengakuan beberapa orang yang merasa memiliki pengalaman mendapatkan kekerasan ketika mereka mondok gitu. Nah, kalau Kang An sendiri pandangan terhadap kekerasan sebagai suatu kultur yang mungkin sudah mengakar di pesantren gitu, itu bagaimana Kang? Iya, karena itu Kang Irfan, awalnya kan karena tekanan yang tinggi terhadap disiplin Kang ya. Jadi pesantren itu kan mengadopsi seperti ya semi militer ya sebelumnya. Nah, misalnya santri harus disiplin, harus on time. Artinya kalau mendisiplinkan itu kan kadang-kadang perlu aturan main Kang ya. Jadi ada reward and punishment.
Betul. Jadi ada reward and punishment. Misalnya kalau anak telat ke masjid, maka ada hukumannya gitu. Kalau anak kabur, ada hukumannya, kayak gitu-gitu kan. Jadi tekanannya terlalu tinggi terhadap disiplin, itu sebetulnya juga yang menjadikan lembaga pendidikan pesantren itu kadang-kadang kehilangan sisi yang lainnya gitu Kang Irfan. Kan itu kan sistematis ya. Misalnya dari atas terus sampai ke bawah. Akhirnya dari kakak senior ke adik-adik kelasnya. Nanti adik kelasnya ngulang itu. Pas mereka jadi pengurus, mereka akan mengulangi lagi tuh. Karena dulu pernah dihukum oleh kakak kelasnya, maka nanti adik kelasnya pun ketika menjabat jadi kakak kelas akan menghukum adik kelasnya juga. Nah ini yang menurut saya memang harus dipotong Kang, kultur itu gitu. Dan cara memotong kultur kalau saya ya mengembalikan pesantren ke nilai-nilai lagi. Jadi mengembalikan pesantren ke pendidikan yang menekankan kasih sayang. Saya kira itu Kang Irfan yang paling kuat. Contohnya gimana? Misalnya figur pimpinan yang ada di pesantren Kang, itu harus menjadi oase yang mengademkan santri-santrinya dan ustadz-ustadznya. Misalnya contoh gitu kan. Artinya itu harus jadi oase ya, tempat bertanya para santri, tempat mereka betul-betul mendapatkan pendidikan dari hati, semacam itu Kang. Jadi jangan ditekankan semata-mata hanya aturan main Kang, karena kalau hanya disiplin tanpa pendidikan hati, menurut saya ini justru berbahaya. Karena nanti orang akan keras Kang, betul. Orang akan keras, akan menegakkan disiplin setinggi-tingginya, sehingga nanti mereka lupa bahwa pendidikan yang utama itu bukan itu gitu. Itu hanya fasilitas saja. Disiplin itu kan hanya untuk supaya tidak terjadi acak-acakan gitu ya di pesantren. Maka perlu disiplin. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama itu yang mendidik anak-anak santri supaya mereka ketika mondok itu betul-betul mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya gitu kan. Nilai kemanusiaannya ketika mondok tahu bahwa dirinya itu punya fisik, punya hati, punya jiwa begitu. Mereka makin memahami itu, bagaimana cara ngontrol diri. Nah ini kadang-kadang pendidikan begini juga kadang-kadang masih sering dilupakan gitu Kang. Karena menekankan sisi disiplin itu gitu. Kalau menurut saya sih sebetulnya biasanya begitu Kang Irfan. Makanya kenapa bullying itu kadang-kadang susah di stop gitu. Karena tadi paradigmanya itu Kang. Contoh lain Kang Irfan, misalnya sekarang juga kan pendidikan pesantren, apalagi yang sistem modern Kang ya, kan menekankan ke kurikulum pesantren yang itu harus tuntas ya. Jadi misalnya belajarnya selama 6 tahun misalnya, itu ada kurikulumnya Kang. Jadi apapun caranya, gimana supaya kurikulum itu selama 6 tahun itu disampaikan semuanya, sehingga tekanan itu juga ke kognitif. Lupa kalau pendidikan itu bukan hanya kognitif Kang, ada pendidikan lain, ada pendidikan afektifnya, afeksi dia, kemudian psikomotoriknya. Ini kadang-kadang juga kurang disentuh, sehingga bayangkan Kang, satu sisi disiplinnya sangat tegas, yang kedua keinginan mengejar selesainya kurikulum juga sangat kuat. Maka gimana dengan kejiwaan anak-anak Kang? Pernah nggak kita memikirkan ini kejiwaan anak-anak gimana? Padahal mereka juga kadang-kadang butuh curhat, butuh orang yang ngasih arah, butuh orang yang memperkuat hidup mereka. Nah ini kalau yang poin ketiga ini hilang Kang, anak-anak akan mencari pelampiasannya sendiri. Nah ketika ada anak persis, ketika ada anak yang melanggar seperti kasus di Gontor Kang ya, itu kan kalau nggak salah ada barang yang dihilangkan atau apa gitu, barang pramuka kalau nggak salah. Betul. Akhirnya kan sebetulnya mereka ingin menegakkan disiplin. Anda mesti tanggung jawab dong. Kan awalnya gitu tuh. Kenapa barang kok dihilangkan? Memang benar, nggak salah. Tetapi karena tadi saya bilang, pendidikan yang ketiganya hilang, Kang. Pendidikan masalah empati, simpati ke yang lainnya hilang. Sehingga orang itu hanya menegakkan aturan. Dan kadang-kadang juga nggak terkontrol itu aturannya. Itu yang menjadikan kemudian anak-anak bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bisa diterima, Kang. Dalam pendidikan sekalipun gitu. Kekerasan tadi. Gitu. Tentu nanti di luar itu semua ada pendampingan sih Kang. Memang pendampingan juga. Jadi kebayang Kang, disiplin tinggi, ke kurikulum ngejar tinggi, tapi pendampingan kurang. Ya udahlah, itu pasti terjadi gitu. Makanya saya pikir sih pendampingan penting gitu. Ditambah mungkin ini ya Kang ya, kalau saya lihat juga kadang-kadang kan pesantren itu karena kita sifatnya boarding school, ada asrama, tapi juga tidak pernah dihitung kapasitas maksimumnya gitu kan. Jadi kan kayak over capacity, terkondisikan dalam tempat yang sama, kurikulumnya ketat, tekanan kognitifnya segala macam, disiplinnya juga dengan pola yang sangat ada hukuman fisiknya, sehingga kemudian itu menjadi
apa ya, channelingnya jadi kekerasan gitu ya Kang ya? Ya, betul. Karena kebayang Kang, di pesantren itu kurikulumnya Kang, ada kurikulum pemerintah, ada kurikulum pesantren, double ini. Jadi kalau dua kurikulum ini disatukan, luar biasa loh anak-anak kayak ngejarnya aja gitu. Betul. Belum tekanan ke disiplin tadi. Nah, ini juga nggak sih Kang, kayak saya jadi mikir tadi barusan dengan mendengarkan penjelasan Kang Aan, saya jadi mikir bahwa jangan-jangan sebetulnya kultur kekerasan ini tidak hanya eksklusif milik terjadi di pendidikan pesantren, tapi kayak di seluruh pendidikan lembaga pendidikan di Indonesia kayaknya itu jadi problem yang juga lumayan akut ya, bullying, kemudian kayak MOS atau ospek yang penuh dengan kekerasan, ekskul yang juga ada kekerasan segala macam gitu ya. Iya, betul. Makanya ini Kang, memang ini jadi cambukan sebetulnya ya buat kita-kita yang mengelola lembaga pendidikan gitu Kang. Bahwa ternyata pendidikan yang ideal itu sebetulnya, ini kan lagi mencari bentuk Kang ya, pendidikan ideal itu gimana. Ya sebetulnya pendidikan, kalau saya melihatnya tadi, pendidikan yang balance ya Kang ya. Kita nggak bisa misalnya menekankan pendidikan itu hanya aspek kognitif, tadi saya udah jelaskan itu Kang. Atau hanya menekankan sisi disiplin, nggak bisa Kang. Karena ternyata pada faktanya Kang, kalau memang hanya itu yang dikejar, maka nanti yang muncul itu adalah pribadi yang boleh jadi satu sisi memang disiplin gitu Kang Irfan, tetapi di sisi lain yang nggak punya hati akhirnya. Iya, atas nama disiplin gitu ya, akhirnya ya udahlah hati dikesampingkan. Kan kadang-kadang juga suka begitu di pesantren kadang-kadang. Jadi seakan-akan kalau urusan hati itu nggak terlalu ya udahlah dikesampingkan lah gitu. Memang agak beda dengan pendidikan tradisional Kang. Kita lihat coba Kang, kalau pendidikan misalnya pesantren tradisional yang orang menyebutnya pendidikan salafi ya Kang ya, itu mereka biasanya di pondok-pondok yang tradisional itu kan justru kan figur kiai ini menjadi teladan sekali ya Kang ya. Mereka memang tidak terlalu menekankan kepada sistem begitu. Tapi saya itu jarang mendengar Kang, nggak tahu mungkin ada, tapi saya jarang mendengar pendidikan yang basisnya adalah pesantren tradisional terjadi kekerasan. Nggak tahu, saya jarang mendengar. Karena mereka kebanyakan itu malah ya belajar, betul-betul belajar, nggak ada terlalu tekanan yang tinggi terhadap pencapaian kurikulum apa gitu ya. Disiplin juga kadang-kadang ya mereka dibangun disiplinnya, tapi juga dibangun karena kedekatan dengan Pak Kiai, misalnya semacam itu Kang. Dan juga mungkin jumlah ya, betul ya, jadi jumlah santri yang terlalu banyak juga, itu juga kadang-kadang menjadikan kalau nggak tepat mengelolanya, ya itu juga menimbulkan tadi Kang. Betul. Kekerasan di asrama misalnya gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal disiplin nih Kang. Nah sekarang itu saya mendengar beberapa kali istilah atau konsep yang namanya disiplin positif gitu. Yang mungkin dalam beberapa hal kelihatannya ya, sepemahaman saya disiplin positif yang dia mencoba membangun kesadaran disiplin siswa atau santri, tapi tanpa dengan pendekatan iming-iming hadiah atau tanpa dengan punishment yang sifatnya fisik gitu. Jadi mungkin kayak tadi mungkin ya disiplin yang basisnya hub kepada mahabbah kepada kiai sehingga dia taat ngaji, taat berjamaah dan seterusnya misalkan. Nah kalau Kang sendiri melihat disiplin positif ini gimana Kang? Tentu kalau disiplin itu ya positif ya saya setuju ya Kang ya. Kalau disiplin positif ya tentu saya sangat setuju gitu. Tetapi lagi-lagi Kang, disiplin itu akan efektif kalau ada teladan. Nah ini kan biasanya kan di pesantren itu ya punten ya, apalagi kalau pesantren modern, karena tekanan ke sistem itu di atas segala-galanya, akhirnya kadang-kadang orang-orangnya itu hilang Kang. Jadi misalnya pokoknya siapapun harus ikut aturan main, tapi kemudian orang-orangnya hilang, artinya orang-orangnya hilang itu teladannya hilang Kang. Jadi kita bicara sistem, bicara aturan, tapi kenapa orang-orangnya hilang ya? Yang jadi teladan itu hilang gitu. Nah ini kan yang menurut saya harus dihadirkan Kang di lembaga pendidikan itu, teladan-teladan, sehingga disiplin itu menjadi efektif. Misalnya contoh, kalau yang kejadian kemarin misalnya di Gontor itu Kang, kalau menurut saya ya itu juga sama, itu batu es sih Kang, apa istilahnya itu? Kayak ini ya, puncak gunung es. Betul, puncak gunung es. Jadi bawahnya itu sebetulnya banyak Kang. Jadi masalah kekerasan struktural lah, masalah kekerasan apa, itu kan banyak di dalamnya itu. Itu hanya mungkin Kang kalau tadi disiplinnya itu dengan teladan. Jadi bukan disiplin tanpa teladan ya. Artinya kalau ada teladan Kang harus ada orangnya Kang. Jadi nggak bisa kita
sistem itu seperti nggak ada orangnya, Kang. Pokoknya semua mesti ikut aturan, tapi kayak nggak ada orangnya. Ya nggak bisa lah. Harus ada teladannya. Dan teladannya itu dari siapa ya? Dari ustadz-ustadznya, dari kakak kelasnya, baru akan ke adik-adik kelasnya nantinya. Apalagi pesantren sistemnya masih patrimonial, Kang ya. Asri patriarki begitu. Atau masih masih terpusat ke atasan. Ya kalau itu jadi teladan, saya pikir ke bawah nggak akan, Kang. Gitu. Ini contoh aja, Kang. Kalau misalnya pimpinannya berbicara kasar keras tentang sesuatu misalnya, saya yakin nanti anak-anak itu akan dicontoh, Kang. Betul. Kayak kelasnya. Ketika Pak Kiai aja membolehkan itu kok, itu nanti ke bawah tuh. Artinya kadang-kadang kekerasan itu lahir karena teladan tadi yang memang minus gitu. Dan kenapa terjadi pembunuhan di pesantren misalnya, atau kekerasan di pesantren? Ya lagi-lagi ini kan seperti di rumah, Kang. Kalau keluarga yang keluarganya itu adem ayem, orang tuanya adem-adem aja, itu susah membayangkan anaknya jadi nakal ya, Kang ya. Tapi kalau di rumah itu ibu bapaknya berantem terus, ya kan, nggak ada keademan di rumahnya, saya yakin anak juga akan bikin onar gitu. Nah, saya kira itu yang harus jadi catatan sih menurut saya sih. Jadi kita, apalagi kan saya juga di pesantren, Kang, kita nggak usah blaming keluar lah. Nggak usah blaming misalnya ini ada framing media massa menyoroti pesantren gini-gini. Sebenarnya bukan begitulah. Yang paling penting justru kita harus jadi catatan kritis ke kita di internal bahwa memang kita mesti memperbaiki sistem kita gitu. Di dalam melihat pengelolaan pesantren yang berbasiskan teladan. Saya kira itu sih yang utama, Kang, yang hilang, Kang. Iya. Ini teladan ya, dan susah ya, Kang ya, untuk kita menjadi teladan atau menemukan sosok yang bisa memberikan teladan yang pas. Itu susah juga, apalagi kalau misalkan ternyata yang diteladankan justru bukan hal yang baik tapi hal yang buruk tadi ya. Kayak orang tua yang mewariskan atau meneladankan kekerasan sehingga anaknya mencari pelampiasan atau bentuk kekerasan yang lain juga. Ini menarik juga nih, kan bentuk otokritiknya, karena setahun ini kan kayaknya beberapa bulan terakhir kita mendapatkan berkali-kali berita negatif seputar apa yang terjadi di pesantren gitu ya. Kemarin di Gontor ada kekerasan itu, kemudian sebelumnya ada kekerasan seksual gitu ya. Itu menurut Kang itu gimana tuh, kan, kayak kita di satu sisi kan atau kita ingin membangun kepercayaan masyarakat untuk misalkan membangun masyarakat yang madani, religius, moderat, itu kan melalui pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tepat. Tapi di saat yang sama mungkin sebagian orang jadi nggak percaya gitu ngelihat oknum tertentu di beberapa pesantren melakukan kejahatan yang mereka nggak bisa bayangkan terjadi sebelumnya di pesantren gitu. Ini apa nih, Kang, catatan buat kita, Kang, sebagai orang di pesantren? Pertama, kan, kalau untuk pihak luar yang memberitakan, kita nggak bisa berbuat banyak, kan? Betul. Karena mereka nggak bisa kita kontrol. Masyarakat itu mau nilai ABC nggak bisa kita kontrol, itu tergantung mereka juga gitu. Tapi yang bisa kita kelola itu ke dalam. Makanya menurut saya kejadian kemarin yang macam-macam ya pesantrennya, itu harusnya jadi perbaikan buat kita di dalamnya. Dengan cara apa? Mengembalikan pendidikan pesantren itu ke akarnya. Itu yang paling penting, Kang. Mohon maaf. Jadi ke akarnya itu misalnya ya pendidikan pesantren, pendidikan akhlak, Kang. Dan pendidikan akhlak itu sangat mungkin kalau basisnya itu adalah pendidikan hati. Jadi pendidikan hati, pendidikan hidup ya. Jadi gimana sih ngajarin santri untuk hidup, Kang? Hidup itu kan sama, hidup berdampingan dengan yang lain, hidup dengan mungkin budaya lain gitu ya. Sekamar tapi kan budayanya lain. Kemudian gimana ngedidik anak-anak santri untuk suka menolong yang lain. Bagaimana kita mendidik santri supaya bisa bekerja sama misalnya. Kan sebetulnya itu nilai-nilai utama, Kang, yang ada di pesantren. Jadi bukan semata-mata dalam artian akhlak yang sempit ya. Karena kadang-kadang akhlak juga dipahami sempit, Kang. Jadi akhlak itu enggak jauh-jauh misalnya dari persoalan halal haram. Sebetulnya kan bukan itu gitu. Akhlak itu kan lebih daripada itu, masalah hidup gitu. Hidup berdampingan dengan siapapun. Termasuk dari tata cara bicara aja, Kang. Jadi kadang-kadang kan kita itu bullying itu kan muncul karena verbal ya, karena komunikasi gitu. Itu kadang-kadang suka semaunya, Kang. Jadi komunikasi itu ceplos. Apakah itu menyakiti yang lain atau tidak? Nah ini kita mesti belajar begitu kayak gitu. Menurut saya kalau pesantren mau berbenah, saya kira ya harus ke sana arahnya. Jadi mengembalikan
lembaga pendidikan pesantren sebagai pendidikan tradisional. Karena bagi pengamatan saya kan, secanggih apapun pesantren, entah itu namanya modern atau tradisional atau apa, hakikatnya pendidikan pesantren itu adalah pendidikan tradisi kan, pendidikan tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi itu kan artinya transmission. Ada nilai-nilai yang ditransmisikan sejak masa lalu kan. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai spiritual. Ini yang nggak boleh hilang. Karena kalau dimensi ini hilang, maka akan berbahaya gitu. Ini contoh lain Kang. Kadang-kadang gini, di pesantren juga ada kecenderungan, ya karena mungkin tekanannya terhadap makna etika yang sempit Kang ya. Kadang-kadang juga suka dibenturkan masalah akhlak dengan kepandaian Kang. Misal contoh ya, kalian itu buat apa pandai kalau kalian nggak berakhlak? Nah ini menurut saya ini ada kekeliruan paradigmatik nih Kang. Karena sebetulnya orang pandai itu pasti berakhlak. Kalau ada orang pandai bukan berakhlak, itu bukan orang pandai gitu. Karena ini hati-hati Kang, kalau itu dimunculkan, jangan jadi orang pandai tapi nggak berakhlak, karena berbahaya. Karena banyak gerakan literasi di pesantren yang itu nanti terpinggirkan Kang, nggak akan muncul. Ya tadi yang saya katakan, karena tekanan yang tinggi terhadap sistem, akhirnya hal-hal yang dianggap akan mengganggu sistem Kang, itu dinihilkan. Itu banyak kan kejadian di pondok-pondok kayak gitu. Misal kelompok-kelompok studi. Makanya susah membayangkan Kang, di pesantren modern itu kadang-kadang misalnya muncul kelompok-kelompok kajian yang bermutu tinggi. Misalnya pembahasan fikih ya, fikul mabahis atau apa seperti di pesantren tradisional. Itu kadang nggak muncul Kang di pesantren modern. Ini betul ini. Yang muncul itu kalau di pesantren tradisional biasa tuh membahas apa namanya silabus dengan terbuka ya, berbeda pendapat itu hal biasa, membawa kitab-kitab, tumbuh tradisi intelektualnya. Nah kadang-kadang di pesantren modern enggak Kang, karena semuanya sudah diatur, sehingga diaturnya pun secara terbatas ya, selama 6 tahun belajarnya ini, kurikulumnya ini, bukunya ini, sehingga apapun di luar itu kadang-kadang nomor 2 kan Kang, yang paling penting itu gitu. Nah ini yang menurut saya jadi satu catatan juga lah untuk pesantren kalau mau berbenah ya harus bisa melihat bahwa antara ilmu dan akhlak itu bukan hal terpisah, jadi jangan membentur-benturkan gitu. Kemudian teladan itu perlu banyak teladan. Misalnya kalau seorang pimpinan, seorang kiai mengajarkan kesederhanaan misalnya, yang nggak boleh di lisan gitu, itu harus dicontohkan. Gimana sih hidup sederhana gitu? Itu harus dicontohkan gitu. Karena agak susah Kang kita ngajarin kesederhanaan kalau kitanya juga hidupnya nggak sederhana misalnya. Contoh kayak gitu Kang. Termasuk contoh yang paling gampang Kang. Di pesantren ini kan kadang-kadang ini problem lain. Larangan merokok. Kak ada deh. Nggak boleh anak-anak santri merokok. Cuma kadang-kadang para pengurusnya merokok gitu kan. Ini yang menurut saya jadi satu hal yang ironi kalau menurut saya. Kalau kita membuat satu aturan main, ya sekalian aja. Kitanya pun nggak boleh merokok gitu. Betul. Nah ini tapi itu nggak. Ini contoh kecil aja Kang. Betapa kita itu membuat sesuatu aturan tapi pilih-pilih gitu. Padahal kalau menurut saya sih nggak boleh. Bahkan kalau perlu ya santri nggak boleh merokok, ustadz pun nggak boleh merokok gitu. Itu udah jelas. Aturan itu harus ditegaskan gitu kan. Selama di lingkungan pesantren, ustadz pun nggak boleh merokok. Kalau di luar monggo-monggo aja gitu. Artinya itu urusan masing-masing. Ini kan harus dari kesepakatan gitu kan, Kang Irfan. Betul. Itu dari contoh-contoh paling kecil. Jadi keteladanan itu menurut saya itu terpenting lah, ya terpenting sekali. Oke, terima kasih Kang Aan. Saya izin menyimpulkan dari obrolan kita yang luar biasa kaya siang hari ini bahwa ya tadi pesantren perlu untuk kembali ke akar sebagai lembaga yang mentransmisi nilai-nilai keislaman yang sangat kuat, yang sangat baik. Dan kemudian dalam proses itu tidak boleh memisahkan antara kepandaian dan akhlak karena keduanya adalah sesuatu yang interconnected dan saling terhubung. Dan yang ketiga ini juga yang menjadi catatan yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita hari ini kekurangan teladan dan makanya mungkin urgensi bagi pesantren adalah anak-anak muda, generasi muda, asatidiyah gitu ya, ustadz-ustadzah itu kemudian mengambil peran untuk menjadi teladan, menjadi contoh agar siswa bisa melihat living values dari Islam itu seperti apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kang Aan atas kesediaannya. Sama-sama Kang. Hari ini terima kasih. Teman-teman itu tadi diskusi saya dengan Kang Aan yang Aan terkait kasus kekerasan yang beberapa waktu lalu terjadi di pesantren Gontor. Semoga ada manfaatnya. Dengarkan terus podcast Ren di Spotify dan YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.